Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Beliau Rahman dan Rahim yang semuanya dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus owner kita, orang tua kita, Ayahanda Bapak Haji Ajis Baswedan, Ustaz Ibu Jamilah, Bapak Ibu Jamilah dalam rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani setelah hati kita, nikmat taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat bermuajah di haflatil mubarakah, jadi dalam rangka manasik umrah dengan Al-Aziziyah Tour dan Travel. Besar harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala niat hajat baik kita semuanya dikabul dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat beriringan salam tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah membawa kita umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita, keluarga kita semuanya diundang langsung dan diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaat ummah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di alam dunia maupun di alam akhirat kelak, dan kita semuanya bisa istiqomah untuk menjalankan apa yang disunnahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu, bapak-bapak sekalian, Ibu Rahman, Ibu Rahim dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan saya, karena saya tadi pagi jam 8 habis nikahin orang, makanya pakainya begini ya, jadi nggak pakai gamis, nggak pakai koko. Habis nikahin orang di daerah Pondok Gede. Alhamdulillah, ternyata selesai kena macet Jatiwaringin. Itu ada pembangunan PDAM. Masya Allah macetnya. Dia maafin ya, Pak maafin ya, seperti itu. Dan di sini pun saya juga minta maaf. Nanti penyampaian saya kepada bukan bermaksud untuk menggurui kepada bapak-bapak ibu-ibu sekalian, dan mungkin udah ada yang berkali-kali berangkat pastinya umroh ataupun sudah haji. Jadi ini semua jadikan pelajaran buat kita, dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ilmu dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama yang kita kenal itu apa sih umrah? Artinya berkunjung. Umrah haji itu perjalanan yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat luar biasa. Kalau menurut saya ibadah yang paling unik. Kenapa unik? Kalau kita sholat di tempat mana aja, boleh nggak? Yang penting bersih, boleh kan? Boleh. Kita puasa di mana saja, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di mana aja tuh daerahnya, boleh nggak puasa? Boleh. Bersahadat boleh. Zakat di mana aja boleh. Tapi ibadah yang paling unik adalah ibadah umrah ataupun haji. Kita berkunjung ke Baitullah dan berkunjung ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang luar biasa. Kenapa? Ibadah umrah sama haji nggak akan sempurna kalau bukan di mana? Di Makkah dan Madinah. Madinah ini ziarahnya. Ada pendapat, oh umrahnya nanti di Tasik aja dong. Sampai lah kira-kira. Diterima nggak malah? Nggak diterima. Berkunjung banyak, tapi berkunjung ke Baitullah dan Madinatul Munawwarah itu adalah perjalanan yang luar biasa yang dinamakan umrah dan haji. Itu luar biasa. Ya, nanti syarat umrah yang pertama muslim.
Pastilah yang di sini semuanya orang Muslim, benar nggak? Nggak ada yang di luar Muslim, ya seperti itu. Berakal, alhamdulillah balik, pastinya balik, semua balik. Adapun seandainya ada anak kecil yang diumrohkan, itu seperti apa Ustaz? Tetap pahalanya khusus buat anak tersebut dan diberikan juga kepada kedua orang tuanya. Luar biasa tuh. Jadi gak ada yang sia-sia. Oh, umroh belum balik, berarti pahalanya hanya untuk kedua orang tuanya. Enggak, tetap untuk anak tersebut pun ada, dan orang tuanya pun dapat pahala tersebut. Ya, balik. Mampu ini ada dua, mampu secara tenaga dan mampu secara materi. Orang mau umroh kuncinya apa? Bu, Pak, kunci umroh apa sih? Pada diri lain, Pak, umroh kuncinya apa? Bu, umroh. Ya Allah, ya Allah. Kita ini main umrah nih. Orang bisa dipanggil oleh Allah untuk ke Baitullah dan ke makam Rasulullah. Apa? Niat. Banyak orang niat, Bu, di luaran sono nggak nyampe-nyampe. Diundang. Allah selalu mengundang hambanya. Cuma kadang kitanya yang sok. Apa daya? Duit. Banyak orang punya duit. Ke Amerika, ke Singapura, ke Jerman, belum tentu nyampe Jeddah dan melaksanakan umroh. Benar kan? Nih ibu ini bisa di sini nih, apa sebabnya coba? Panggilan. Bu, di luar sana banyak yang dipanggil, cuma nggak pernah mau dipanggil. Digerakkan hatinya. Semua orang digerakkan hatinya untuk ke Baitullah, cuma orangnya sombong kagak mau berangkat. Karena ke umroh itu ada secara cash, ada secara tabungan, ada juga yang sekarang itu yang disahkan oleh MUI secara talangan. Dan ada juga dapat berapa program tersebut, ada yang mungkin 10, 15 plus 1. Benar nggak? Apa daya? 100.000 pertama. Bu, kunci umroh cuma 1. Apa? Bukan mampu, daftar. Lah coba ibu bisa di sini karena daftar, benar nggak? Coba ibu nggak daftar sama bapak, benar nggak? Bisa di sini nggak? Nggak bisa. Orang punya duit nggak daftar, siapa yang mau berangkat? Kita sakit, Bu, datang ke dokter, ujuk-ujuk, tahu-tahu langsung duduk di bangku. Pagi, siang, sore, malam, sampai besok lagi, kira-kira dipanggil nggak sama dokter? Enggak, karena kagak nggak daftar. Coba kalau dia daftar, Bu, nggak punya duit, bisa berangkat nggak kalau daftar? Bisa, karena apa? Dibayarin orang. Benar nggak? Bu, nggak punya duit, Ustaz, bisa daftar, dipanggil, berangkat, bisa. Karena apa? Dia bawa jamaah 10 orang, bisa begitu maksudnya? Iya. Tuh, Masya Allah, berarti daftar. Kalau nggak daftar nih, dia pun nggak bakal bisa di sini. Benar? Bercanda banyak, ya Pak ya. Mampu. Karena apa? Ibadah umrah itu harus mampu. Kenapa? Itu ibadah fisik. Di perjalanan besok ini nggak tahu nih sampainya kemana dulu, ke Madinah dulu atau ke Mekah dulu nanti. Mudah-mudahan ke Madinah. Madinah tuh, alhamdulillah ke Madinah. Nah kalau dari Madinah itu asik kita, nikmat dulu berziarah ke makam Rasul, menikmati. Umrah itu, Bu, Pak, ada yang 28, 30 bahkan lebih, itu semuanya murah nggak? Nggak dijawab. Pak, murah nggak, Pak? Bu, murah nggak? Murah. Nggak ada mahal. Harga sampai 100.000 umroh murah. 100 juta murah. Bukan kalau uangnya ada, enggak. Saya tanya sekarang, paspor itu atas nama siapa? Nama kita kan? Nyampe ke bandara, tiket nama siapa? Nama kita. Naik pesawat, sebelum naik pesawat diperiksa sama imigrasi.
Bisa nama siapa? Nama kita. Naik pesawat, Saudiakah itu atau Qatarkah itu, tempat duduknya sampai nempatin kita. Dikasih sama pramugari-pramugara makanan minuman sampai kita bahasanya kalau bahasa orang kita begak sama makan. Yang makan siapa? Yang kencing. Tuh. Kita semua kan. Sampai itu nanti sampai Jeddah ataupun sampai Madinah dijemput pakai bis. Yang duduk siapa? Kita. Nyampe ke hotel yang tidurin, yang makan, yang minum, yang buang air kecil, buang air besar, segala macam siapa? Kita kan? Buat kita sendiri, nggak ada yang mahal, murah. Orang buat kita, tapi ada yang nggak bisa dibayar. Ketika kita memandang Baitullah, nggak bisa dibayar. Kebahagiaan yang gak bisa diucapkan, melainkan tetesan air mata. Luar biasa memandang Ka'bah. Sampai kata Rasul, kalau seandainya engkau memandang Ka'bah tidak nangis, nangis-nangisin. Sampai begitu, luar biasa memandang Ka'bah. Ada bayaran tolak, Bu? Tolak bayar gak? Enggak bayar. Sa'i bayar? Enggak bayar. Tahalul bayar? Enggak bayar. Minum jam-jam sampai kita kembung kalau bayar. Berarti apa? Buat diri kita pribadi semuanya murah. Karena apa? Semua yang kita keluarkan untuk ibadah umrah dan haji akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal. Berziarah ke makam Rasul bayar enggak? Enggak. Tapi kenikmatan yang sangat luar biasa, meneteskan air mata sehingga kita bisa manggil, ya Allah ya Rabb, bijahi Nabi Muhammad. Ya Allah, panggil anak cucu saya, keluarga saya semua untuk berziarah ke makam Rasul. Itu Masya Allah. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, makam para nabi itu masih tanda tanya, banyak khilafnya. Tapi makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelas ada di Madinatul Munawwarah. Amin ya rabbal. Masya Allah, dialah mampu semua, ya, mampu tenaga. Karena tawaf itu ukuran Ka'bah itu ukuran 13 meter. Paling enggak itu kalau kita muter pas dapatnya enak, deketan atau jauhan, intinya semuanya itu paling enggak 500 meter. 500 meter kali 7 berarti 3 kilo, 3,5 kilo. Sa'i sama itu adalah kisaran 400 meter kali 7. Tuh, luar biasa. Makanya fisik kita harus mampu, harus kuat. Buat yang ibu-ibu yang udah tua, oh itu ntar kalau di sono itu bisa jadi kadang-kadang yang tua yang semangat luar biasa, yang muda baik-baik, jangan sombong jadi anak muda. Ya, luar biasa. Makanya mudah-mudahan kita sehat semuanya, amin. Rukun ikhram, rukun umrah, ikhram, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ikhram itu banyak nanti larang-larangannya dan banyak nanti yang tadi sampaikan oleh owner kita, yang tadinya halal menjadi haram. Nanti ada penjelasannya. Yang kedua, tawaf. Hal-hal yang dilakukan sebelum ihram. Disunahkan untuk mandi besar, membersihkan badan, memotong kuku, menipiskan kumis, mencukur bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, memakai minyak wangi di badan. Ini khusus bagi laki-laki saja. Kemudian pakailah, sedangkan bagi wanita tidak ada pakaian khusus prinsip menutupi aurat kecuali telapak tangan dan muka. Yang pertama, hal-hal yang sebelum melakukan masa ihram disunahkan untuk mandi hadas besar. Jadi nanti kita di sana itu pakai mazhabnya Imam Hanafi. Berpindah mazhab yang mungkin sekarang di Imam Syafi'i, ada Imam Hambali. Ketika sampai sana mazhab Imam Hanafi pakai. Karena boleh berpindah mazhab itu kalau durur. Kalau apa? Durur atau dalam arti apa kalau bahasa kita? Terdesak, dalam arti udah nggak bisa lagi. Karena apa? Ketika nanti di sana itu pasti kita bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram kita.
ya seperti itu. Dan diperbolehkan kalau kita masih pakai mazhabnya Imam Syafi'i, batal dulu kita, repot, ya seperti itu. Pakai mazhab Imam Hanafi. Nanti insya Allah kayak gitu-gitu disampaikan oleh mutolifnya. Mandi hadas besar. Ketika nanti di Madinah, berarti ketika kita mau ihram ke Bibir Ali biasanya, itu kita mandi hadas besar. Ya, adapun niatnya bisalah ibu-ibu bapak-bapak ya. Seperti itu. Mandi hadas besar diniatkan untuk berihram. Selanjutnya membersihkan badan, memotong kuku. Nah, ini yang paling bahaya nih. Kenapa motong kuku? Kalau bisa motong kukunya dari di sini. Takutnya apa? Nanti di perjalanan ketika kita mau udah selesai ngambil ngambil mikot, nanti di Bir Ali, ini yang kebiasaan kejadian ini biasanya ibu-ibu ataupun anak-anak cewek nih. Kadang-kadang begini nih. Nah. Ya, kadang-kadang tanpa disadari tahu-taunya kukunya kegigit, copot. Nah, baik-baik. Makanya potong kuku kita. Kuku depan, ya bukan semuanya, kuku depan kita. Menipiskan kumis buat abang-abang, buat bapak yang kira-kira punya kumis, ya dibikin ganteng dikit dah, dirapiin. Takut-takut nanti ada satu helai copot gara-gara kita, wah begini segala macam. Itu menjadikan kita nanti kena dam. Mencukur bulu ketiak, kalau bisa pas di Indonesia. Mencukur bulu kemaluan kalau bisa pas di Indonesia, jangan sampai di sono. Karena apa? Takutnya nanti teman kita, sekamar kita, ketika kita sudah waktunya pengen berangkat, kita ngambil mikot, ternyata kita belum ngapa-ngapain. Sedangkan maaf, teman kita di kamar mandi lagi mungkin BAB apa segala macam, terlalu lama segala macam, sehingga apa? Nanti hati kita jadi kesel. Ini jangan nih. Semua yang ada di Madinah, semua yang ada di Baitullah, yang ada di Mekah, semua adalah hidangan dari Allah, hidangan dari baginda Rasul yang nggak boleh kita keluh kesah. Terima semuanya. Ya, insya Allah sama Aziznya sih aman. Ya aman mudah-mudahan, amin. Terus pakai minyak wangi di badan, ini khusus bagi laki-laki saja. Jadi boleh pakai minyak wangi kalau belum ngambil mikot. Ya boleh, silahkan. Tapi kalau sudah ngambil mikot, jangan. Dan kalau bisa jangan pakai minyak wanginya di ihram. Baik-baik. Takutnya nanti pas kita pakai ternyata apa, di ihram kita masih ada bau minyak wangi, wanginya masih ada, tersentuh sama badan tangan kita. Dah itu nggak boleh. Ya seperti itu. Nanti ada larangannya. Kemudian pakaian sedangkan wanita tidak ada pakaian khusus, nggak ada pakaian khusus buat wanita kecuali cuma yang terlihat, yang penting telapak tangan dan wajah muka. Jadi kayak ibu-ibu sekarang nih yang ada begini, itu sah-sah saja, nggak masalah, ya boleh berihram. Ustaz dapatnya pakaian kita putih-putih, silahkan pakai. Pakai mukena semuanya, silahkan pakai. Yang ada yang ibu-ibu sudah dapat, biar kompak, biar kelihatan semuanya. Yang terpenting nggak boleh ditinggal ID card, ya. Apalagi yang sepuh-sepuh nih, sepuh-sepuh ini bahaya. Kadang-kadang kita kalau nanti ngerjain umroh itu masuk di pintu umroh, bisa jadi nanti keluarnya bukan di pintu yang sama, seperti itu. Apalagi nanti ibu-ibu atau bapak-bapak ketika nanti sholatnya ternyata, kalau sekarang itu kan di sana itu udah nggak boleh masuk lagi laki-laki kecuali pakai ihram untuk di bawah, ya di Ka'bah. Nah, masuknya takutnya nanti masuk pintu berapa ditutup udah penuh sama askar, akhirnya keluar dari pintu yang lainnya. Ini yang banyak orang keder, sehingga wajib pakai ID card. Larangan ketika kita masuk ihram, menutup kepala dengan menutup apapun buat laki-laki. Nah, ketika kita ihram ambil mikot, sudah yang namanya kepala kita nggak boleh lagi ditutup. Yang dikhawatirkan apa? Ketika kita di mobil bus, ini kereta apa bus? Bus. Ketika kita di mobil bus, itu biasanya kan dingin tuh, takutnya tuh. Nah, udah dingin dia begitu, ternyata nih laki-laki ihramnya dikerudungin. Paham Pak ya? Nah ini nggak bisa nih, nggak boleh sudah. Kalau sudah ngambil mikot, jangan dulu. Jangan sekali-kali
kain ihram ditaruh di atas kepala. Apalagi seandainya Pak, dia ternyata bawa sapu tangan, lupa ditaruh di atas kepala, wah batal sudah kena dam itu. 1 dam itu kalau sekarang ukurannya itu 1 ekor kambing 2,5 juta. Rugi Bu ya Pak, rugi Pak. Mendingan buat apa? Beli oleh-oleh. Iya, mendingan buat beli oleh-oleh. Mencukur rambut atau memotongnya walaupun sedikit, udah nggak bisa lagi tuh. Ya, motong rambut pas ihram dalam arti apa? Copot, seandainya potong sengaja tuh dia garuk-garuk, ya kan? Karena apa? Belum mandi, ada sebesar, dia lupa tuh, gatal kepalanya. Nah, ini baik-baik nih. Ada yang copot, gara-gara kita seandainya sengaja, itu kena dam. Motong kuku, tangan, kaki udah nggak boleh lagi. Yang dikhawatirkan yang tadi saya bilang, jangan sampai kita kuku kadang-kadang ini nyantai, karena perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kisaran 5 sampai 6 jam. 5 sampai 6 jam itu takutnya apa? Kita terlalu nyantai, asik apa? Kuku apa kita gigit-gigit, ataupun kita lagi iseng-iseng kayak gini-gini nih. Nah, ini nggak bisa nih. Sehingga apa? Ada yang copot sedikit, nah kena dam lagi kita. Ya, jangan. Memakai wangian, susu semua kalau wangian. Ya, ketika kita nanti sampai di Mekah, pastinya nggak langsung ngerjain umroh, istirahat dulu kita ke hotel, dan itu mungkin makan dulu atau kita istirahat dulu di kamar. Yang kita perlu jaga adalah apa? Takutnya satu, di perjalanan tisu makan. Biasanya kita dapat makan tuh di perjalanan, itu ada wanginya, menjadi dipakai. Jangan dipakai. Kalau sudah ngambil mikot, itu perempuan dan laki-laki sama. Yang selanjutnya apa? Ketika kita nanti masuk hotel, itu hindarin yang namanya pasta gigi. Yang mentang-mentang terus kita pakai apa? Masuk pakai odol, langsung kita sikat gigi. Jangan. Sudah, kalau ada selanjut mikot jangan. Ya, karena odol itu tetap ada wanginya. Ya. Terus apalagi? Sabun, biasanya sabun. Iseng-iseng habis makan, ternyata apa? Mungkin pakai tangan atau pakai sendok. Ini kayaknya tangan ada bau-bau dikit nih. Bau-bau ikan ataupun bau amis ikan ataupun daging ataupun telur. Jangan pakai sabun, air biasa aja sudah yang ada di wastafel. Ya, hindarin. Ustaz, kalau seandainya perjalanan terus karena memang dia punya penyakit, pakai minyak kayu putih boleh apa enggak? Kalau orang sakit boleh, tapi jangan banyak-banyak, cukup hirup aja. Ya, seperti itu. Pakai dibolehin semua, dibolehin tuh. Apa ya? Diolesin semuanya, jangan. Ya jangan, kecuali memang itu harus seperti itu. Kalau nggak begitu dia nggak bisa hidup. Nah, caranya begitu baru. Ya. Memakai pakaian berjahit laki-laki, nah nggak boleh itu Pak, baik-baik. Kemarin saya punya jamaah ada ternyata dia lupa. Di Madinah kita udah bilangin, bapak-bapak jangan lupa, maaf karena dalamnya dicopot, ntar nanti di Bir Ali. Ataupun kalau memang takut sanksi di Bir Ali lupa, copotnya di Hotel Madinah. Ternyata ya Allah ya Rob, kita udah lihat umroh, udah jalan separuh jalan. Pak Ustaz, mohon maaf Pak Ustaz. Kenapa Pak? Ini saya lupa dibuka. Nah itu tuh, dam tuh. Masya Allah, baik-baik. Ya, bercait jangan sudah. Udah, kecuali cewek bebas. Ya bebas, seperti itu. Nanti pemakaian ihramnya kita praktekin. Membunuh binatang buruan darat. Ya, membunuh binatang, kalau insya Allah kalau membunuh binatang kayaknya kita enggak ya. Karena kita mau ibadah, nggak mungkin kita di situ ada singa kita bacok, enggak, insya Allah enggak, ya seperti itu. Ataupun ada nyamuk tiup aja, nyamuk mah. Tapi kalau di Saudi selama kita di sana itu kayaknya nyamuk agak ada dah. Kalau lalat masih ada, nyamuk makanya nggak ada. Apalagi bulan besok itu udah Desember ini sampai Januari, Februari itu bulan dingin.
Ya, ibu-ibu, bapak-bapak bawa jas yang agak tebal dikit. Seperti itu. Karena itu bisa sampai 5 derajat dinginnya. Tapi kalau siang itu dingin, siang juga panas. Ya, tapi kita ngerasain dingin, tapi muka kita panas. Berarti apa? Pakai itu bawa lip gloss ya, atau apalah namanya, ya, sunscreen segala macam. Ibu paham lah. Iya. Hubungan suami istri. Nah ini yang double nih baik-baik. Ada yang double nggak ini? Yang berdua, kamar berdua, suami istri ada? Ada. Baik-baik nih Pak ya. Yang mana? Nah, ini. Bukan baik-baik. Ya, baik-baik. Lantar lagi asik-asik ya kan, di Madinah kagak bikin, ternyata nyampe Mekah, karena kan kita nggak langsung kerjain umroh, istirahat dulu di hotel, lupa ya kan, lupa. Nah ini baik-baik, ini bukan doa, emang perlu jelasin. Ya, jangan sampai ini. Masya Allah, kita jauh-jauh dari Indonesia, nyampe di Mekah, kena adab kita. Jangan, ya, hubungan suami istri seperti itu. Melaksanakan akad nikah dan melamar, insya Allah nggak ada ya. Ada yang mau nikah di sono? Nggak ada. Ada yang mau melamar di sono? Ya, nggak ada. Bapak-bapak baik-baik. Yang biasanya yang ibu-ibu hidungnya pesek di sono kan ngajung. Baik-baik itu pandangan ya. Sama begitu juga ibu-ibu. Ya, hidung bapak pesek-pesek di sono ngajung-ngajung. Ini kan luar biasa. Baik-baik. Hati kita, pikiran kita, mata kita bersihin semuanya. Ya, paham ya? Ternyata, masya Allah, ya Allah, orang Arab, ya Allah, ganteng amat, ya Allah, ya Allah dulu jadinya. Ini baik-baik. Bersihin hati kita, bersihin pikiran kita, bersihin mata kita. Niat kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next. Pakaian ihram laki-laki 2 lembar kain berwarna putih yang tidak berjahit. Nanti kita praktekin di akhir. Terus kalau kita mau berihram, kita mau tawaf, seperti itu laki-laki. Yang tangan kanannya terbuka. Tapi setelah sebelum tadinya perjalanan dari mikot sampai ke hotel masih bisa dikurubin. Yang penting jangan nutup kepala. Seperti itu. Nah nanti setelah sa'i, setelah minum jam-jam kita kerjain sa'i, itu pun boleh, ya, boleh dikurubin. Seperti itu. Yang seperti ini hanya untuk tawaf saja. Perempuan sudah bebas. Salat sunat ihram 2 rakaat, membaca istighfar, membaca syahadat, membaca salawat, membaca niat. Ini pas kita nanti udah ihram, nanti di Bin Ali itu ada masjid. Yang ibu bapak-bapak sekalian, ada masjid. Yang pertama yang kita wajib lakukan adalah membaca istighfar, taubatan nasuha, astagfirullahaladzim wa natubu ilaihi. Karena semuanya sudah kita tinggalin, ya. Dan dosa-dosa kita ketika kita bermuajahah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Baitullah, kita sudah nggak bawa dosa lagi, ya, luar biasa. Istighfar, membaca syahadat, membaca salawat, membaca niat. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nanti ini biasanya dibaca bareng-bareng di dalam bis biasanya. Ya, di dalam bis nanti dibimbing sama TL ataupun mutaib ya. Nama Ustaz aja ya. Nama Ustaznya ada nanti. Langsung labbaik Allahumma labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Seperti itu. Nanti dibimbing semua sama mutarifnya sama ustaznya. Ya, seperti itu. Nah, ini ada bagian-bagian. Rukun Yamani berada di sebelah selatan. Ya, adapun ini Hajar Aswad itu yang nanti permulaan kita untuk melaksanakan tawaf. Ya, tawaf ya nanti dimulai dari yang hijau. Nanti di situ semua dibimbing sama mutawifnya. Ya, kita mengucapkan nanti Bismillahi Allahu Akbar istighfar. Gimana Islam itu apa? Jangan sampai kalau bisa badan kita ikut ke samping ke kiri. Kan itu ada di samping kita kiri tuh, Hajar Aswad tuh.
Ketika kita nanti Bismillahirrahmanirrahim, jangan sampai badan kita condong ke sana. Bismillahirrahmanirrahim, ke tangan aja. Ya, tangan aja seperti itu. Secara kenapa kita putar 7 kali? Ini secara syariatnya kan begitu. Kita belajar sedikit agak ke atas sedikit. Ibu bapak-bapak lihat Hajar Aswad itu bentuknya seperti apa? Yang kita orientasikan Hajar Aswad itu bentuknya seperti rahim seorang wanita. Kenapa 7 kali kita berputar? Dengan bacaan nanti yang dibimbing oleh muhtaib dan ustadznya. Dan gak ada bacaan khusus sebenarnya. Melainkan apa? Secara ma'rifatnya, biar kita itu nggak boleh lupa dengan kedua orang tua kita bahwasanya kita keluar dari rahim mereka. Ini biar umrah kita, biar haji kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang umrah, banyak orang haji ketika pulang ke Indonesia tingkah lakunya mungkin lebih parah, bahkan sama aja nggak ada yang berubah. Karena dia nggak tahu makna berputar tersebut. Kenapa 7 hari? Karena kehidupan kita nggak lebih dari 7 hari. Sehingga jangan lupa bahwasannya doakan kedua orang tuamu engkau keluar dari rahim ibumu. Masya Allah. Ya, dikit aja. Ada sebelah sini itu makam Ibrahim. Makam Ibrahim, Ka'bah. Ketika kita tawaf jangan dulu disentuh. Ketika nanti selesai tawaf, selesai ada jam-jam kosong mau ziarah lagi, mau tawaf lagi, silahkan. Nah, setelah itu kita minum jam-jam, lalu kita mengerjakan sa'i, itu Safa Marwah. Ya, boleh tanpa wudu, makan, minum. Untuk tawaf kalau seandainya nanti ada yang kebelet kencing, keluar barisan aja Pak, ambil wudu. Nanti sisanya tinggal berapa, terusin lagi, sah. Ya, tapi pakai wudu. Tapi kalau sa'i nggak wajib pakai wudu. Yang kita jadi pertanyaan, sa'i itu apa sih, Pak? Bu, sa'i itu apa? Lari kecil. Itu kata kita. Sa'i itu aslinya kalau bahasa Arabnya ke Indonesia adalah usaha. Usahanya Siti Hajar untuk anaknya Nabi Ismail, usaha. Sehingga Pak, mudah-mudahan kita pulang dari umroh, usaha kita makin kuat ibadahnya, makin kuat lagi keberkahan dari Allah turun kepada kita, dan rahmat Allah turun kepada kita, dan segala usaha kita, kerjaan kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah. Usaha maksudnya yang kuat, semangat yang kuat. Jadi bukan dari kecil itu Siti Hajar. Ya, kita apa? Tafaulan sama mereka. Tafaulan itu apa ya? Mengikuti ya ajaran daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilanjutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Istirahat dulu boleh. Karena di situ tuh di pinggir-pinggir kita sa'i itu ada air Zam-Zam. Waduh Ustaz capek, minum dulu, boleh. Ya, boleh, silahkan. Memakai kursi roda yang udah sepuh nggak kuat, pakai kursi roda, silahkan. Naik lagi ke atas ada elektrik, ngaji namanya sepeda elektrik ya, sepeda elektrik. Ada yang sendiri, ada yang berdua. Ya, ada lagi yang pakai kalau sekarang itu apa sih mesin gitu dah pokoknya. Ya, ibu-ibu tuh banyak ada yang punya tuh. Tapi kalau bisa, kalau masih mampu, silahkan kita usaha sendiri jalan atau lari seperti itu. Ya, terus lampu hijau itu nanti kita ada baca doa. Ya, nanti itu semua dibimbing oleh muhtaib kita seperti itu. Ya, lari-lari kecil pas lampu hijau. Warham, nanti sini ada bacaannya. Seperti itu. Itu hal yang nggak pernah terlupakan dan itu terkenang selalu. Semangat itu yang luar biasa nanti. Rabbi ghfir warham
wa'fu wa takarram wa tajawwad amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu la azzu akbar. Ini nanti di bacaan ini bacaan yang benar-benar itu bikin semangat kita. Sambil kita lari kecil, Mutawif ngomong seperti apa, membawa kita doa ini, Rabbi kufur. Wah, ini yang benar-benar nanti terngiang-ngiang sampai kita ke Indonesia. Itu pasti terngiang-ngiang. Anak saya umur 2 tahun ya Pak Haji ya, ikut sama Azia, itu sampai sekarang dia ingat. Luar biasa. Karena Pak, ini bacaan paling nikmat. Ya, ketika kita lari-lari kecil di Safa Marwah. Masya Allah. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Biasa. Nanti ketika udah mau nyampe, dibimbing lagi bacaan. Ya seperti itu. Nah, ini tadi al-kabar berjalan cepat bagi laki-laki, berhenti di bukit Safa Marwah untuk berdoa. Semua ini dibimbing sama Taufik. Ya, walaupun kita sudah berkali-kali umroh ataupun pernah haji, tetap satu komando. Ikuti TL dan ikuti Mutawif. Biar kita enggak main duluan, sehingga selesainya sama-sama, ambil ta'alulnya pun sama-sama. Seperti itu. Ta'alul berarti mencukur atau menggunting rambut kepala sebagian tanda telah bebas dari larangan-larangan ihram. Untuk laki-laki hendaknya dicukur habis dan untuk perempuan adalah 1 luas jari. Tahallul berarti mencukur rambut. Makna tahallul itu apa? Bu, Pak, tahallul apa? Tahallul nyukur rambut Ustaz? Bukan. Tahallul itu halal. Yang tadinya kita diharamkan, yang kita tadinya itu diperbolehkan menjadi haram, ketika sudah tahallul menjadi halal lagi. Maksudnya apa? Ketika kita membawa dosa yang banyak dari Indonesia menuju Gusti Allah, tawaf, sa'i, dosa kita ketika tahallul dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti sudah halal kita. Secara hubungan kita sama Allah halal sudah. Dosa kita dihapuskan sama Allah. Karena kata Rasulullah, antara umrah dengan umrah yang selanjutnya penghapusan dosa. Makanya orang nggak pernah bosan sama umrah. Masya Allah. Hanya orang gila yang nggak mau umrah, yang dia ingin punya masalah segala macam. Ingat atas perbuatan kita. Ya seperti itu. Itu luar biasa. Sehingga apa? Sehingga kita dihalalkan oleh Allah, dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara manusia biasanya bagi yang melaksanakan biasanya apa? Kita sebelum berangkat itu ada namanya selamatan biasanya. Ini biasanya. Sehingga apa? Kita mohon maaf nih, hablum minannasnya, mohon maaf kepada saudara-saudara kita, mohon maaf terhadap tetangga-tetangga kita. Berarti apa? Semua kepada hablum minannasnya kita sudah minta maaf, dan di kita setelah tahallul di hadapan Allah pun kita dihapuskan semuanya. Berarti suci sudah. Nikmat. Makanya apa? Orang yang umroh itu aslinya ijabah doanya itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Karena banyak makam-makam ijabah. Itu luar biasa. Ya. Jadi mudah-mudahan semuanya apa yang dikeluarkan oleh kita untuk ibadah umroh semuanya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Amin. Dan itu pasti. Saya percaya. Dan saya percaya. Ya, tahallul. Ada lagi apa? Ya, untuk kotak laki-laki untuk habisin semuanya. Nah, jangan dihabisin dulu. Kalau nanti kita ada umroh ke pertama, kedua dan ketiga, habisin nanti di akhir. Ya, itu lebih afdolnya. Tapi kalau seandainya Ustaz saya kerja, kira-kira kalau cuma 3 helai boleh silahkan. Ya seperti itu. Yang lebih afdolnya lagi, ya seorang wanita itu dipotongkan sama suaminya. Ini lebih afdol. Ya lebih afdol seperti itu. Ataupun mereka yang sudah umroh motong, itu lebih afdol lagi. Nah ketika itu seorang istri dipotongkan oleh suaminya,
Nah, ibu-ibu yang lain yang nggak bawa suami, biar ibu itu dulu yang potong. Tuh, yang tadi dipotong sama suaminya, rambutnya ya, bukan leher, yang rambutnya. Sehingga apa? Nanti yang dipotong lagi boleh potong lagi terus, belajar seperti itu. Ya. Nah, kita selesai, kita nanti kita praktek pakai apa Pak? Ihram. Mau ihramnya nggak? Nggak, mau kan? Ada. Sebelumnya Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Materi tadi. Ya Pak ya. Nah ini nih, ini agak ke belakang. Karena biar nanti kalau kita duduk atau kita lari nggak kebuka. Nah, baru gitu ya, jadi cengin. Cengin, tarik nafas ya, tarik nafas, kencengin, sehingga kita kayak begini, aman sudah. Ya, ini kita nggak kelihatan ya. Tanpa sabuk pun juga aman Ustaz ya? Tanpa sabuk aman insya Allah ya. Aman. Nah, kalau tidak biasa pakai sabuk gede, mau pakai sabuk gesper kita boleh juga. Boleh, aman. Cara ini. Ada juga cara yang kedua itu biasanya kayak orang pakai sarung biasa. Cuma kalau saya pribadi kurang nyaman, tapi enak. Ya, begini. Tuh. Pemahamannya Dalam langkah. Takutnya nanti kita pasai atau toab, ininya kurang. Ya, kurang seperti itu, kurang luas. Tinggal bapak-bapak pilih yang mana yang sekiranya nyaman, dan mungkin ada pendapat lain mungkin di YouTube, silahkan, nggak masalah. Yang penting satu, nggak kelihatan, udah itu aja. Sama ya? Iya, siap. Perjalanan kita menuju Baitullah dan makam Rasulullah SAW, persahabatan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijadikan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan perjumpaan ini juga sampai nanti di Baitullah dan Madinatul Munawwarah sampai kita pulang kembali ke bawah sampai ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doakan juga agar Al-Aziziyah Tour dan Travel Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan, dan dibanyakkan jamaahnya, diamankan dari mana saja. Dan mengutus doa untuk owner kita Bapak Haji Baswedan beserta Ibunda Haja Jemalah semuanya dan tim-timnya, Allah berikan keberkahan, Allah berikan segala hajat dan baiknya dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa terkaniyah wa ila khadratir Rasul Nabi Muhammad SAW bi barakati surah Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, kita kembalikan kepada owner kita kembali. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.